Jadi kaum lovers, Sobat Satya dan Sobat Koprol, balik lagi di podcast kita. Dan kali ini kita akan ngebahas tentang Sustainable Future Talks bareng special guest kita, Ibu Amanda Kateri Nyode. Sorry Bu, Sore Mas gimana Ade, kabarnya? kepanasan ya? Panas ya? Emang cuacanya juga berbeda ya terakhir-terakhir ini. Kita juga ngalamin apa ya Bu? Mungkin bisa dijelasin Bu, apa yang terjadi sama climate kita ini? Tapi sebelum kita bicara climate, ya senang lah ya ketemu teman-teman Eureka Women Lovers, Satya, Sobat Satya, Sobat Satya, Sobat Koprol. dan Sobat Koprol. Itu yang penting ya, meskipun keadaan sedang panas, meskipun bumi dalam keadaan kritis, tapi friendship dan kesatuan untuk menyikapi suatu isu itu penting. Nah, ketika ditanya apa yang sedang terjadi, kita tidak hanya bicara iklim. Sekarang kita itu sedang di tengah-tengah yang namanya polikrisis. Jadi satu krisis dan krisis lain itu saling memengaruhi. Ada krisis kesehatan, ada perubahan iklim, ada keanekaragaman hayati yang makin menurun, ada krisis ekonomi, ada perang dan lain sebagainya. Jangan kita lihat itu hanya satu persatu masalah, tapi semua itu saling terkait sehingga dampaknya terhadap manusia itu sangat besar. Tetapi memang yang paling menjadi sorotan itu adalah perubahan iklim itu. Apa sih Bu yang sebenarnya terjadi dengan perubahan iklim yang saat ini Bu? Dan apa sih penyebabnya dan juga eh, mungkin kita pengen tahu juga penyebabnya apa dan gimana sih kita cari solusinya? Semuanya itu karena kegiatan manusia yang berlebihan. Manusia itu kan ingin lebih semuanya, ingin lebih sukses, ingin ekonomi lebih maju, ingin makan lebih banyak dan lain sebagainya. Nah, semua kegiatan manusia itu mengeluarkan gas-gas ya bisa dibilang. Seperti penggunaan bahan bakar fosil itu mengeluarkan gas. Maka sering kita dengar kata karbon Iya. ya. Lalu ada penebangan pohon dan lain sebagainya itu juga mengeluarkan gas. Tapi kan ada banyak sebenarnya gasnya itu, tapi biasanya orang berbicara karbon, diekivalenkan dengan karbon. Nah, karbon ini kemana? Karbon ini menyelimuti bumi, jadi makin banyak karbon karena kegiatan-kegiatan manusia itu, maka bumi yang diselimuti atmosfer ini menjadi makin tebal selimut buminya. Jadi Oke, saya oke. membayangkannya tuh seperti gini loh, kalau misalnya ada bola sepak bola atau bola basket, itu kita vernis ya, Ya. anggap aja itu lapisan ya si bola ini bumi. Nah setipis itu dia sebenarnya, tapi karena kegiatan manusia yang banyak, itu menjadi makin tebal. Bagaimana kalau makin tebal? Kuncinya di matahari. Matahari memang harus masuk untuk menghangatkan bumi, kalau tidak kita pasti kedinginan ya. Tapi sinar matahari yang masuk itu dia harus dipancarkan kembali ke ruang angkasa. Nah, karena banyaknya gas-gas tadi, selimut buminya makin tebal, sehingga panasnya tidak bisa keluar lagi ke ruang angkasa. Makanya bumi menjadi makin panas. Iya. Pemanasan global. Cuaca ekstrim juga Bu ya yang Apa terjadi dampaknya? sebenarnya. Nah itu, dengan makin tinggi temperatur itu, ya sering dengar lah ya pasti ya, es meleleh, Iya. kemudian peningkatan muka air laut, tapi banyak yang mengerikan dampaknya. Panasnya itu masuk ke samudra sehingga samudra itu menjadi makin asam. Biota laut makin terganggu. Lalu ada cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim itu yang ini. Ya tadi cerita ya di Bandung sekarang berapa temperaturnya? 30 di atas 34, 35. Nggak pernah kan Nggak pernah, biasanya. nggak Nah pernah. jadi itu banyak kegiatan-kegiatan ekstrim. Atau yang daerah yang tadinya tidak pernah ada badai, tidak pernah ada puting beliung, tiba-tiba ada. Itulah kejadian-kejadian ekstrimnya. Jadi banyak sebenarnya dampaknya, es menyusut dan lain sebagainya. Tetapi kita di sini bicara yang kita bisa resonate ya, kita Iya. bisa paham itu Oke. air laut makin meningkat, bumi makin panas, cuaca ekstrim, kalau hujan begitu ya, kalau panas panas dan lain sebagainya. Samudra mengasam dan lain sebagainya. Itu yang sedang terjadi. Nah, kembali ke pertanyaan, lalu kita harus bagaimana gitu? Bagaimana kita bisa menyikapinya? Ini semua kan karena manusia. Betul.
secara alami itu ada memang pemanasan itu, tapi makin parah karena ada kegiatan manusia. Nah, itu yang harus disikapi itu manusianya. Jadi bagaimana kita bisa menguranginya gitu. Kita mengurangi kegiatan yang berlebihan dan kita menyesuaikan gitu dengan dampak yang buruk itu kita bisa berbuat apa. Nah, itu yang bisa dilakukan. Oke, berarti salah satu upayanya adalah kita mesti aware sama lingkungan juga, sama kayak mungkin yang basicnya Bu, kita daily life kita juga mesti kita tahu ya dampaknya apa yang kita misalnya pakai hairspray segala macam. Seperti itu mungkin Bu ya. Menurut Ibu apa yang udah dilakukan sama pemerintah, upayanya apa aja dan kita ini mesti bagaimana sih? Hal-hal Kita basic aja. kita bisa balik lagi nggak, ini ada tulisan Sustainable Future Talks. Talks gitu ya. Mungkin baliknya tuh kita ke sustainability dulu ya. Nah, kalau kita bicara sustainability itu arti dasarnya itu kan sebenarnya sustainable itu keberlanjutan, berkelanjutan. Misalnya punya pacar, sustainable nggak gebetanku ini Ya, gitu ya. ya. Apa kita bisa bertahan terus sama sama gebetan kita itu gitu ya. Itu yang pertama gitu ya kalau kita terpikir. Tetapi kemudian pada tahun 1987-an itu timbul istilah sustainable development atau pembangunan berkelanjutan. Karena masalah yang makin berat ini, banyak para pakar dan pengambil keputusan berpikir bahwa kita tidak bisa semena-mena mengambil sumber daya alam. Kita juga harus ingat dong generasi ke depannya bagaimana. Maka timbullah istilah pembangunan berkelanjutan. Jadi kita harus memikirkan generasi ke depan. Lalu kemudian ada lagi istilah sustainability itu dari perusahaan. Harus Oke. people, planet, profit itu ya, Iya. environment, social, and governance. Terakhir tahun 2015 ada lagi tujuan pembangunan berkelanjutan, Sustainable Development Development. Goals. Oke. Ya, jadi ada 17 tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, terus ditanya kan, jadi bagaimana nih kita menyikapi semua ini? Ada perjanjian-perjanjian internasional ataupun kesepakatan-kesepakatan. Karena apa? Karena masalahnya ini masalah global. Jadi seperti perubahan iklim itu bukan hanya karena Indonesia, bukan hanya karena Cina, bukan hanya Amerika, tapi karena semuanya. Sehingga semuanya harus kita sepakati secara global. Jadi ada Iya. perjanjiannya. Bagaimana menyikapinya? Oke, kita sebagai individu bisa berbuat apa? Kemudian sebagai organisasi kita berbuat apa seperti Eureka Lovers, kemudian juga Koprol Iklim, kemudian juga Satya Bumi ya namanya ya. Ya. Satya Bumi juga berbuat apa itu dari sisi organisasi. Korporasi bisa berbuat apa. Pemerintah penting karena keluar dengan kebijakan yang bisa membuat banyak orang harus mengikuti kebijakan yang ada gitu. Iya, tepat sih Bu. Banyak sebenarnya, coba ya kalau misalnya Google, what can we do to save the earth? Banyak. Yang pasti paling sering dengar hemat energi, hemat air dan lain sebagainya, jangan gunakan plastik. Kalau makan jangan ada limbah makanan dan lain sebagainya. Jadi banyak lah yang bisa dilakukan review. Kita bisa gali sih satu-satu kalau mau. Oke, Bu, kita mungkin pengen tahu juga nih. eh, Ibu dari 2009 udah aktif ya di Climate Project ini. Apa sih Bu? Kenapa dan eh, mengapa? Sebenarnya aktifnya bukan sejak 2009 ya, di bidang ini sudah lama deh, saya aktifnya udah beberapa dekade ya. Saya tadi baca Tapi itu loh. Jadi bukan, saya, itu gimana ceritanya sih? Gitu. the- ada sebuah organisasi namanya The Climate Reality Project. Didirikan oleh pemenang hadiah Nobel dan mantan wakil presiden Amerika Serikat Al Gore. Apa sih The Climate Reality Project ini? Ini adalah sebuah organisasi nirlaba yang mencoba mengarus utamakan atau membuat lebih banyak orang paham apa sih sebenarnya perubahan iklim dan bagaimana kita bisa menyikapinya. Itu The Climate Reality Project. Nah, semua dilatih gitu. Ini loh perubahan iklim, ini loh masalahnya, ini dampaknya, ini bagaimana cara mengatasinya dan lain-lain. Semua relawan dilatih mengenai hal itu, relawan. Tadinya sedikit ya, 50 dilatih oleh Al Gore tahun 2006. Sekarang sudah ada 50.000
sukarelawan di Wow, 194 volunteers ya, negara, volunteers. volunteers, Ya. menyikapi isu perubahan iklim berdasarkan minat dan kemampuan masing-masing. Jadi itu. Nah, di Indonesia sendiri ini berdiri tadi makanya kan dibilang 2009. Iya. Kami mulai 2009 di Indonesia, di Amerika sendiri dia mulai 2006. Di Indonesia 2009, sekarang sukarelawannya ada 1.000 orang di seluruh Indonesia dan setengahnya itu generasi muda di Wow. bawah 25 tahun. Termasuk adik juga kan ya? Masih Iya. di bawah 25 Saya tahun di ya? bawah 52, Bu. Ya itu Bu, menarik sih karena emang apa yang mesti di apa ya disadari sama generasi muda Gen Z dan millennials ini untuk kedepannya seperti apa? Mungkin upaya apa sih dan pengalaman Ibu yang bisa di share ke kita tuh apa? Gitu, Bu. Jadi kalau di kami ya, di The Climate Reality Project Indonesia itu banyak ya kegiatannya, tapi flagship program kita itu adalah Youth Leadership Camp for Climate Crisis. Jadi 3 hari berkumpul nih ya pemuda dari seluruh Indonesia belajar apa sih ini, lalu bagaimana cara berkomunikasi, bagaimana cara menghadapi media, bagaimana mengajak komunitas dan lain sebagainya. Kemudian mereka terjun gitu ke komunitas masing-masing untuk memberi pemaparan, mengajak komunitasnya untuk berbuat. Jadi itu yang dilakukan, tapi ada satu lagi yang penting nih yang baru saja kami lakukan. Kita harus share cerita. Tidak mungkin kan kita bicara data gitu ya. Iya. Harus begini, harus begitu. Heeh. Oke lah sekali-sekali, tapi cerita apa? What's your aha moment? Apa yang menyebabkan Anda mau berbuat? Ada yang bilang, oh karena masa kecil saya sungainya masih bersih, kok sekarang sudah Iya. kotor, jadi saya mau Keresahannya berbuat. masing-masing ya, Ibu ya. Nah itu ada cerita, itu yang ingin saya gali dan kami sudah menggali banyak cerita-cerita seperti itu. Sebenarnya isu apa sih yang bisa diangkat, Bu? Isu-isu apa aja yang bisa diangkat terkait dengan apa yang kita bahas ini, Bu? Nah Untuk makanya tadi tergantung minat dan kemampuan dan ketersediaan sumber daya masing-masing dan tidak harus ada dana, kan banyak sekarang dengan sosial media, ya. pertemuan online dan lain sebagainya. Ternyata dari teman-teman itu yang paling banyak mereka care itu mengenai masalah sampah. Bagaimana supaya kita bisa Itu menyikapi back to masalah basic lagi sampah. ya sebenarnya. Ini sangat basic ya. Nah, Atau sustainable fashion. Bagaimana fashion nih pakaian-pakaian ini supaya ramah lingkungan karena 85% dari produk fashion itu terbuang ke tempat sampah padahal masih layak pakai gitu. setuju. Ada yang dari pangan yang tidak mau mengeluarkan atau tidak mau membuang makanan karena apa? Karena ini kan rantainya panjang nih dari hulu ke hilir pasokan pangan. Kalau misalnya terbuang banyak padahal dari hulu ke hilirnya kan energi keluarnya juga sudah banyak gitu. Ada yang menyikapi dari sisi pangan, ada yang dari sisi kopi karena kopi itu kan sudah kemungkinan tinggal mimpi nih kita minum kopi karena terpengaruh perubahan iklim. Bu, aku mau nanya nih, ini terkait personal dari Ibu sendiri, kenapa sih tertarik dari S1, S2 sampai S3 ngambilnya berkaitan dengan lingkungan dari studinya Ibu? Apa yang membuat Em, passion apa emang oh enggak, panggilan? ya panggilan iya, tapi kan pasti semuanya ada pengaruh keluarga. Ya, ayah saya seorang geologis, selalu berkaitan dengan bumi. Dari kecil kita sudah dibawa ke alam dan lain sebagainya. Dan ketika saya mau masuk S1 itu, saya pikir hey, ini menarik nih biologi ya, ilmu tentang kehidupan. Jadi saya ambil biologi, lalu tentang bumi, tentang lingkungan itu jadi benang merahnya. Di Jadi mana Bu S1-nya kalau boleh tahu? Kita biar share dong teman-teman. S1-nya di Institut Teknologi Bandung. Oh, kumaha ada Mang Bu? Pangestu. Nah, terus tapi jadi gitu, jadi bumi dan sekitarnya itu menjadi benang merah. Jadi apapun kemudian yang saya ambil itu saya akan selalu berada di jalur itu, di benang merah itu, Oke. termasuk S2 mengenai manajemen lingkungan, S3 mengenai lagi-lagi lingkungan dan sustainability gitu. Oke. Jadi menarik ya emang itu emang udah panggilan ya Bu. Kita kalau nggak ada yang peduli seperti Bu Miranda juga susah juga. Hmm. Indonesia butuh banyak ibu-ibu seperti orang-orang seperti Ibu gitu. Dan aku pikir akan menjadi menarik kalau kita eh,
back to basic aja kayak tadi kita peduli sama pakaian gitu. Hmm. Itu kan saya juga cemas ya. Saya juga punya kecemasan tersendiri sama lingkungan. Ntar gimana nih masa depan kalau punya istri dan anak gimana nih? Apakah mereka nyaman dan aman gitu untuk kehidupannya? Nah, itu juga ngaruh. Terusnya aku mau nanya juga nih apa sih keprihatinan ibu akan keadaan seperti sekarang ini? Tadi ya di samping yang ada masalah lingkungan dan berbagai hal yang bisa kita lakukan, saya juga fokus pada bagaimana meningkatkan kepedulian masyarakat pada kuliner Nusantara. Kuliner menarik nih Bu, kuliner Bu. Makanan minuman tradisional Nusantara. Karena kalau kita konsumsi makanan tradisional itu kan lebih sehat ya. Dia Iya. bukan makanan impor, dia tidak keluar gas-gas. Hmm. Kita membantu petani, nelayan dan perimba. Dan pastinya lebih sehat gitu. Dan sekarang kan coba deh tanya deh nih teman-teman di sini gitu Hmm. ya. Dari Eureka Banyak di belakang Lovers, dari kamera banyak orang semua. Iya. Koprol Iklim, dari Satya Bumi ya. Saya pernah bicara gitu dengan generasi muda, makanan daerahmu apa yang Iya. kamu paling sukai? Nasi goreng, mie goreng, coba. Masa ada yang begitu favoritnya nasi goreng, mie goreng, makanan tradisional daerahmu apa gitu loh. Karena Seblak Bu saya Bu. silakan kalau mau apa. Dari mana sih asalnya? Saya Adek, heeh. saya seperti Bandung tapi saya aslinya Jakarta. Oncom Raos. Oh iya, Cimraos. Kita kuliner aja Bu sini Bu. Jadi kan makanan lokal itu kan pasti Iya. enak kan. Belum lagi Indonesia kan negara kaya rempah Iya. gitu. Iya kayak Jadi, rempah-rempah. Nah, ada banyak pernyataan bahwa in order for the food ingredients to survive, supaya bahan-bahan makanan ini survive atau bertahan atau sustainable, ya harus Yes. kita santap terus dong. Kalau dicari kan pasti akan ada orang yang menumbuhkannya, orang yang menanam, orang yang menjual dan lain Iya, sebagainya iya. gitu. Terakhir-terakhir sih saya tertarik sama makanan-makanan mau jadi vegan sih, tapi belum berhasil. Jadi masih makan daging ayam gitu. Tapi menurut saya itu lebih 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 ramah lingkungan ya Bu ya. Jadi ada studi nih dari Oxford dan dari beberapa universitas. Kita kurangi saja daging kita sedikit ya. Kita sudah menghemat biaya kesehatan dunia nih ya. Hmm. Bisa udah berapa triliun gitu. Oh Belum ya? lagi gas-gas yang keluar itu akan jauh berkurang gitu. Karena Oke. produksi dan konsumsi sapi, misalnya ya daging sapi, dibandingkan dengan kita produksi dan konsumsi pangan nabati, ya jauh lebih banyak gasnya yang produksi hewani. Tapi Iya, bukan berarti kita larang, kan banyak juga yang ekonominya tergantung dari situ. betul. Kurangi sedikit gitu Iya. ya. Kan kadang kan coba perhatikan. Dulu waktu nggak tahu ya, mungkin kita beda umur. Tapi dulu kan daging kita kan makan nggak banyak-banyak. Sedikit aja ya. Hmm. Sekarang kan orang kadang-kadang sampai 300 gram gitu ya dagingnya. Iya. Nggak perlu gitu harusnya seperti itu. Ya kita lebih lebih menjaga untuk bukan cuma dari makanan tuh impactnya ternyata saya baru aware nih. Nggak cuma buat badan kita aja kesehatan itu, cuma buat tapi juga buat lingkungan ya Bu ya. Iya, buat bumi terutama. Oke. Buat bumi, makanya banyak yang kadang-kadang gini, banyak yang baru tahu ya saya ternyata misalnya saya punya kitchen garden gitu ya, kebun gitu di ini ternyata bermanfaat juga ya, bukan cuma untuk hijau-hijau tapi juga sehat dan lain sebagainya. Nah, makanya kita harus sering ngobrol-ngobrol seperti ini sama mungkin teman-teman yang lain yang praktisi ya terutama. Jadi Iya, tahu gitu apa ceritanya. iya Bu. Kalau saya pribadi kan basicnya di mental health. Nah, mungkin Ibu bisa ngasih insight yang ataupun ada advice Bu buat teman-teman. Karena tadi kita ngobrol di backstage, kita kecemasannya juga banyak ya Bu dari orang-orang yang Iya. cemas akan lingkungan ini seperti apa ke depannya. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah 50 tahun ke depan, mungkin 10 tahun ke depan kita juga bisa apresiasi dengan Iya. keadaan seperti ini. Istilah climate anxiety ya, kecemasan Climate iklim anxiety, itu yes. mulai banyak sekarang dibicarakan terutama oleh generasi muda.
Nah, karena mereka banyak baca ya, Hmm. mereka banyak bergaul dan lain Literasinya juga semakin sebagainya. banyak sekarang. Literasinya makin Betul. banyak dan juga banyak NGOs dan bahkan ada Association of Climate Psychologists. Jadi Wow. psikolog mereka khusus memperdalam bukan hanya climate anxiety gitu ya, dampaknya apa saja gitu. Hmm. Bagaimana seorang psikolog ini bisa membantu gitu ya, apakah kliennya, apakah temannya, bagaimana menghadapi situasi yang ada sekarang dari sisi kejiwaan gitu. Ngaruh sekali ya Bu. Hmm, Saya juga pengen nanya juga nih masalah yang mungkin Ibu akan hadir ya di COP28 nanti iya, tanggal 30 November di Dubai. sampai 12 Desember. Ya Iya. jadi Bisa itu diceritain nggak sih Bu? ya, Bisa diceritain sedikit mungkin? iya, apa itu ya? Ya. Jadi itu adalah pertemuan tahunan. Tadi kan diceritakan ya, masalahnya itu masalah global perubahan Ya. iklim. Tidak bisa satu negara saja yang mengatasi. Bahkan harus individu, kemudian korporasi, organisasi, bahkan dan pemerintah. Hmm. Karena masalahnya global, apa yang dilakukan di satu negara berpengaruh pada negara lain dan juga demikian sebaliknya, maka solusinya itu harus mobilisasi sumber daya secara global juga. Oke. Jadi ada konvensinya, namanya United Nations Framework Convention on Climate Change. Setiap tahun mereka mengadakan pertemuan, namanya Conference of Parties. Negara-negara yang ikut apakah menandatangani atau ikut terlibat dalam berusaha menyikapi perubahan iklim ini. Nah di situ mereka sepakat nih, kita harus melakukan ini, kita harus mengurangi, harus menyesuaikan dampaknya, kemudian juga harus ada financingnya. Kan Hmm. mau berbuat bagaimana kalau tidak ada dananya kan? Iya. Nah itu Betul. dibahas setiap tahun, tapi di antaranya itu ada intersession, jadi session di antaranya. Tetapi karena masing-masing negara itu ada kepentingan, jadi panjang gitu ya Hmm. prosesnya. Dan akhirnya bukan hanya pemerintah juga yang terlibat dalam pertemuan-pertemuan ini, tetapi jadi ada aktor pemerintah, ada aktor non pemerintah. Aktor non pemerintah siapa? Bisnis, Hmm. kemudian juga akademisi, NGO, lembaga swadaya masyarakat, pemuda, penyandang disabilitas, bahkan anak-anak juga terlibat. Jadi ini adalah pertemuan PBB, disebut UN juga ya. Heeh. UN, jadi disebut juga United Nations Climate Change Conference. Itu pertemuan terbesar. Tahun ini perkiraannya ada 80.000 orang yang akan hadir di Wow, Dubai. banyak banget tuh. Semua mau berusaha dan seharusnya semua bisa gitu ya berperan. Apakah dia membaca, apakah dia memahami, apakah dia kampanye. Karena Climate Reality itu yang organisasi yang saya pimpin itu di seluruh saya pimpinnya di Indonesia, tapi di seluruh dunia itu rentang usianya 12 sampai 87 tahun sukarelawannya. Iya. Jauh ya Bu. Cukup variatif banget ya. Iya, jadi siapapun jadi Anda tidak harus menjadi saintis gitu, tidak harus menjadi ilmuwan yang paham gitu perubahan itu kita semua bisa pelajari dan apa yang kita bisa Hmm. lakukan. Jadi semua mau kan berbuat kan, melihat keadaan seperti ini gitu. Jadi orang biasa pun kita tetap punya tanggung jawab ya Bu, secara secara nggak sadar terus sebenarnya conscious and unconsciously Hmm, punya kewajiban untuk menjaga bumi kita dan lingkungan kita lebih lebih iya. baik. Mungkin kalau kita katakan kewajiban orang merasa ah bukan aku yang berbuat kenapa aku harus melaksanakan itu. Jadi ketertarikan banyak. Jadi kan kami menyelenggarakan pelatihan-pelatihan. Ada yang tulis surat ke saya, kirim email, saya penjaga sungai Bu, saya ingin tahu apa sih masalahnya. Oh, Terus kalau misalnya saya berbicara gitu dengan petani ya, mereka bilang Bu kalau masalahnya seperti ini, ayo Bu datang ke kelompok tani yang lain, Ibu bicara lagi gitu. Jadi banyak gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan bahwa orang tidak peduli dan lain sebagainya. Tinggal tergantung ya kita iya, ngobrolnya iya. bagaimana gitu. Bu kalau di Indonesia sendiri apa yang Ibu lihat dari apa upaya upaya Ibu dan teman-teman volunteers di Indonesia khususnya di eh, kota-kota besar. Mungkin itu kontribusi yang besar ya untuk ya kayak apa namanya bawa kendaraan yang banyak, terusnya polusi udara. Apa sih Bu yang terjadi sebenarnya dan yang kita perlu sikapi yang kayaknya jadi notes jadi dia underline banget Ibu.
Ini kalau kita lihat ya masalah perubahan Heeh. iklim ini, sustainability dan lain sebagainya itu banyak gitu ya aspeknya. Jadi dia itu seperti apa namanya bangunan gitu ya. Ada bidang ini, ada bidang itu, ada akarnya, ada dindingnya, ada pintunya dan lain sebagainya. Kita nggak bisa tunjuk satu hal, tergantung gitu. Spesifik problemnya apa, masalah khusus di satu daerah apa, di satu kota apa masalahnya. Minatnya apa, ketertarikannya apa. Kalau misalnya ada pengambil keputusan, dia senangnya apa gitu. Hmm. Jadi ada juga misalnya teman-teman yang khusus transportasi, mengajak yang goes dan lain sebagainya. Itu Iya, kan juga ada kan. Banyak kok sebenarnya yang bisa kita iya. lakukan. Sebenarnya hidup hidup saya tuh murah ya Bu ya. Pakai sepeda juga, jalan kaki kita juga lebih Iya, iya. nyaman, dan kendaraan public transportation juga sangat Iya. membantu ya Bu ya. Tapi kan memang harus ada, nah ini yang penting juga nih ya dari climate reality, kita nggak bisa sendiri, harus ada komunitasnya, harus ada teman yang sama-sama tertarik sehingga kalau frustrasi atau tadi ada kecemasan, ada anxiety dan lain sebagainya kita bisa saling berbagi cerita, harus ada komunitas, tidak mungkin gitu loh sendiri. Oke, mungkin aku mau nanya tentang peran perempuan dalam peran perempuan dalam lingkungan hidup. Jadi ada riset yang kalau saya cerita tentang riset ini banyak yang marah. Ternyata perempuan lebih peduli pada lingkungan hidupnya dibanding laki-laki. Oh ya, saya Itu kurang peduli kalau gitu ya. itu ada risetnya. Itu memang ada risetnya. Nah, tapi oke lah ya. Penting perempuan karena apa? Ya jelas ya perempuan dan laki-laki itu kan berbeda. Sehingga untuk menyikapi satu satu masalah memang perlu insights, perlu masukan dari either perempuan dan tentunya juga dengan laki-laki itu Laki. harus gitu ya. Nah, apa yang tapi kan semuanya itu eh, kebiasaan gitu ya, apa yang kita lakukan. Seperti kami contohnya ya, ada yang namanya tadi saya cerita Youth Leadership Camp for Climate Crisis. Kelompok-kelompok gitu ya yang ikut. Nah di kelompok itu tidak boleh laki-laki semua atau perempuan semua. Harus ada 2 perempuan, 3 laki-laki atau tiga perempuan 2 laki-laki. Nah itu memang memang harus gitu. Dan kalau kita lihat kantor-kantor pemerintah ataupun juga NGO itu kan biasanya kalau ada acara seperti ini nggak absen nih ya. Biasanya kan di absen kan P atau L gitu ya. Iya, Perempuan iya, atau iya. laki-laki dan lain sebagainya gitu. Dan memang harus, dan apalagi kalau kita berbicara sebagai seorang ibu, ya jelas pengaruh kita akan lebih besar dibanding si bapak gitu ya. Pasti Betul. itu. Biasanya seperti itu. Walaupun sekarang banyak yang bapak-bapak yang peduli ya. Hmm. Iya Bu, kita pengen ngomongin juga buat generasi muda nih, terutama nggak hanya perempuan tapi generasi Gen Z sekarang yang ya hidupnya serba cepat Hmm. ataupun instan, dan mereka perlu sebenarnya literasi yang kita bahas tadi menarik Bu, karena kalau di sosial media pun kita bisa bersuara, kenapa nggak dimulai dari hal-hal kecil dan Hmm. murah dan mudah ya Bu ya, gitu. Apa harapan Ibu untuk generasi Gen Z dan millennials ini untuk memperbaiki lingkungan hidup Iya. kita? Sebenarnya bukan hanya gensinya ya, baby boomers dan lain sebagainya Baby juga boomers, harus iya, tahu ya. Jadi ada conference waktu itu UN Youth Climate Summit. oke. Jadi KTT Bumi, KTT Climate khusus untuk youth. Nah, Sekjen PBB yang biasanya dia itu menjadi keynote speaker atau pemakalah kunci, dia jadi keynote listener. Wow, Youthnya, generasi mudanya yang bicara dia mendengarkan. Masalahnya itu karena memang generasi muda itu kurang didengar gitu. oh, Jadi dia membuka gitu ya kesempatan itu. Dan itu kami tiru gitu ya di Indonesia. Kami katakan Sekjen PBB aja mau begini, Anda harus dong ya iya para benar. pengambil keputusan dengar itu. Dan kita juga harus ya gitu ya duduk sama-sama mendengarkan. Oke. Terus eh, anak-anak mudanya bilang gini, Bu bikin podcast dong, soalnya kita-kita itu biasanya multitasking kan, sambil denger lagu, sambil nulis, sambil baca dan lain sebagainya. Nah, itu mesti dengarkan gitu ya metode-metode atau hal-hal apa yang disukai oleh generasi muda. Substansinya nanti kita bisa saling tukar menukar informasi, tapi metodologinya itu perlu kita pelajari juga. Oke. Oke, mungkin ini terakhir Bu. Harapan Ibu untuk
kita semua. Ini nggak hanya tadi kita ngomongin Gen Z atau millennials. Buat kita semua nih yang nonton podcast ini. Apa harapan Ibu? Membaca lebih banyak, mendengarkan lebih banyak, dan mengajak lebih banyak teman-teman untuk berbuat apapun yang disukai gitu. Dan tidak perlu malu gitu. Kadang-kadang kan kita merasa ini kok hal kecil gitu ya, tapi itu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Seperti Ade gini ya. Nah, Aduh, Opek udah terima seperti kasih Kak Ibu Ade gitu gambarannya. ya. Jadi apa host. Iya, ini saya juga dapat ilmu yang banyak dari Ibu karena juga saya ternyata hal-hal kecil itu bisa berdampak besar kalau memang kita lakukan setiap hari dan cukup Hmm. sederhana kok. Gitu. Ya semoga Eureka Woman Lovers, Sobat Satya dan Sobat Koprol juga bisa aware dan paham akan apa yang kita bahas barusan. Semoga menjadi inspirasi buat kita semua. Terima kasih Ibu dan Sama-sama. semoga kita bisa berjuang bersama-sama dan bisa membuat dunia lebih baik dan lebih sehat. Oke, Amin. sampai ketemu di podcast berikutnya. Saya Dewi Narko, kita pamit ya. Bye bye.